pilih tirai 1, tirai 2, tirai 3, atau di dalam satu? Kalau tirai 1 isinya apa? Tirai 1, dengan saya Permata, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, elemen, dan juga tujuan dari corporate governance. Pertama, kita mulai dari definisi corporate governance. Jadi, tidak ada definisi tunggal dari corporate governance itu sendiri. Semua definisi dapat bervariasi tergantung antara institusi, konteks nasional, dan juga tradisi hukum. Terdapat dua definisi penting dalam corporate governance itu sendiri. Yang pertama, IFC atau International Finance Corporation. Corporate governance adalah struktur dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar lebih transparan, akuntabel, dan juga berkelanjutan. Ini mencakup mekanisme seperti dewan direksi, kebijakan, dan prosedur untuk menjaga keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan serta mengurangi risiko. Yang kedua adalah definisi menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Corporate governance melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan kepentingan lainnya. Ini memastikan keseimbangan kepentingan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa elemen umum dalam definisi corporate governance. Yang pertama, itu sistem hubungan. Interaksi antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan. Contohnya, hubungan antara pemegang saham sebagai penyedia modal, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan. Lewat hubungan ini, pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan memiliki kepentingan bersama dalam memaksimalkan tingkat pengembalian dari investasi pemegang saham. Kedua, potensi konflik. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen atau masalah prinsipal adil. Hubungan-hubungan ini melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda dan kadang-kadang juga bertentangan. Organ-organ perusahaan seperti LPS, dewan komisaris, dan dewan direksi dapat memiliki kepentingan yang berbeda pada waktu tertentu. Konflik kepentingan biasanya terjadi antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, yang dikenal sebagai masalah prinsipal agen. Yang ketiga, itu pengarahan dan pengendalian. RPS membuat keputusan strategis, dewan komisaris mengawasi strategi dan kinerja manajemen, dewan direksi menjalankan operasi perusahaan. Semua pihak yang terlibat dalam pengarahan dan pengendalian perusahaan, seperti dewan komisaris, bertanggung jawab untuk memberikan panduan dan pengawasan, meninjau dan memantau pelaksanaan strategi perusahaan, serta mengawasi kinerja dari dewan direksi. Lalu, dewan direksi menjalankan operasional sehari-hari, seperti melaksanakan strategi, menyusun rencana bisnis, mengelola sumber daya manusia, mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan, serta mengelola aset. Lalu yang keempat, penciptaan nilai, menjaga stabilitas dan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Corporate governance itu dirancang untuk mendistribusikan hak dan tanggung jawab secara tepat untuk mempromosikan nilai jangka panjang yang stabil bagi pemegang saham. Selanjutnya adalah tujuan dari corporate governance. Di sini ada 5 tujuan dalam corporate governance. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi corporate governance itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan memastikan akuntabilitas, transparansi, dan juga efisiensi. Lalu yang kedua itu melindungi hak pemegang saham. Corporate governance juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, dan memastikan kalau mereka diperlakukan secara adil. Lalu yang ketiga itu mengelola resiko. Corporate governance juga bertujuan untuk mengelola resiko perusahaan secara efektif dengan membangun sistem kontrol internal yang kuat dan proses manajemen risiko. Lalu yang keempat itu memastikan kepatuhan. Corporate governance bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang kelima dan yang terakhir itu membangun kepercayaan. Corporate governance bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk investor, karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat. Kalau tirai 2 isinya apa? Tirai 2. Saya Najwa akan menjelaskan struktur corporate governance, organ inti dan perannya, rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang pertama, mewakili otoritas tertinggi, mewakili kepentingan pemegang saham. Yang kedua, kekuasaan pengambilan keputusan, memegang kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada direksi atau komisaris dalam atas hukum dan anggaran dasar perusahaan. Lalu ada tanggung jawab utama. Yang pertama, mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi. Yang kedua, mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan direksi. Yang ketiga, menyetujui perubahan anggaran dasar. Yang keempat, menyetujui laporan tahunan. Yang kelima, menetapkan remunerasi bagi anggota dewan komisaris dan direksi. Yang keenam, membuat keputusan atas aksi korporasi yang signifikan atau hal-hal strategis yang diusulkan oleh direksi.
tahapan 2, yaitu rapat umum tahunan yang diadakan dalam waktu 6 bulan setelah tahun fiskal berakhir, dan rapat umum luar biasa yang diselenggarakan sesuai kebutuhan. Lalu ada Dewan Komisaris atau Board of Commissioner. Peran pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan manajemen perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Yang kedua, peran penasihat memberikan saran kepada dewan direksi untuk kepentingan terbaik perusahaan. Yang ketiga, pelaporan melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang keempat, otoritas memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara direktur dalam kondisi tertentu. Yang kelima, struktur pendukung didukung oleh komite seperti komite audit untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Lalu selanjutnya Board of Directors atau Dewan Direksi. Yang pertama, tanggung jawab manajemen bertanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan sesuai dengan anggaran dasar untuk mencapai visi dan misi perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Perusahaan Jangka Panjang atau RJPP dan Rencana Kerja Tahunan atau RKA. Lalu pengangkatan dan pemberhentian anggota diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Ketiga, akuntabilitas bertanggung jawab kepada RUPS mewujudkan akuntabilitas manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip corporate governance atau GCG. Lalu yang terakhir, struktur pendukung didukung oleh sekretaris perusahaan dan unit audit internal atau SPI yang melapor langsung kepada direktur utama. Kunci hubungan yang pertama, RUPS dan Dewan Komisaris. RUPS memilih, menghentikan, dan memberikan bimbingan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komite bertanggung jawab kepada RUPS. Yang kedua, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris mengawasi direksi. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Perspektif eksternal berfokus pada hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, seperti investor, karyawan, kreditur, pemasok, konsumen, badan pengatur, komunitas, dan yang lain. Lalu, terdapat prinsip dan tujuan yang mendasar. Yang pertama, distribusi hak dan tanggung jawab yang tepat. Tujuan inti dari tata kelola perusahaan adalah untuk mendistribusikan hak dan tanggung jawab dengan benar di antara berbagai organ dan pemangku kepentingan untuk mempromosikan nilai jangka panjang yang stabil bagi pemegang saham. Yang kedua, menyeimbangkan kepentingan. Mengakui perdebatan seputar apakah perusahaan harus dipindah semata-mata untuk kepentingan pemegang saham atau juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang lebih luas. Lalu selanjutnya terdapat sejarah corporate governance. Tata kelola perusahaan sebagai bidang studi dan praktik yang ditentukan adalah fenomena yang relatif baru. Namun masalah-masalah mendasar tata kelola perusahaan yaitu pemisahan kepemilikan dan kontrol dan kebutuhan untuk menyelamatkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham telah ada selama berabad-abad. Bagian ini akan memberikan gambaran singkat tentang evolusi tata kelola perusahaan, menyoroti tonggak dan peristiwa penting yang telah membentuk perkembangannya. Yayasan awal, benih tata kelola perusahaan modern dapat ditelusuri kembali ke abad ke-17 dengan munculnya perusahaan perdagangan multinasional yang besar. Dokumen tersebut mencatat bahwa perusahaan Hindia Timur memperkenalkan pengadilan direksi pada tahun 1600, menciptakan dasar untuk pemisahan kepemilikan dan kendali di Inggris dan Belanda. Ini menandai upaya awal untuk membangun struktur formal untuk mengatur organisasi yang kompleks dan kepemilikan yang tersebar. Bahkan pada tahap awal ini, kekhawatiran tentang perilaku manajemen terbukti. Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations in 1776 memperingatkan tentang potensi kontrol yang lemah dan insentif untuk manajemen. Pengamatan Smith menyoroti tantangan mendasar yang tetap menjadi pusat diskusi tata kelola perusahaan saat ini. Lalu kebangkitan korporasi modern. Abad ke-19 menyaksikan perkembangan signifikan dalam hukum perusahaan, termasuk Undang-Undang Perusahaan Saham Gabungan pertama pada 1844 di Inggris. Undang-undang ini memfasilitasi pembentukan perusahaan yang lebih besar dengan banyak pemegang saham, dan selanjutnya memisahkan kepemilikan dari kendali dan meningkatkan kebutuhan akan mekanisme tata kelola. Lalu, tesis Berle dan Mills. Momen paling penting dalam pemahaman tata kelola perusahaan datang dengan publikasi Berle and Mills The Modern Corporation
pertama di Indonesia pada tahun 1999 yang kemudian diamandemen pada tahun 2001 dan 2006. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang sekarang telah bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga terus memajukan dan menegakkan kerangka peraturannya untuk meningkatkan perlindungan investor. Sehubung dengan sektor perbankan, Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia memperkenalkan aturan tata kelola perusahaan pada tahun 2006 yang aktif dipantau dan ditegakkannya. Lalu yang kedua, kita masuk kepada policies and regulation. Yang pertama, Undang-Undang Perseroan Terbatas UU PT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang perseroan terbatas di Indonesia, termasuk organ-organ perusahaan yang hak dan kewajibannya, pemegang saham, serta tanggung jawab direksi Dewan Komisaris. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pasar modal. Dan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, OJK mengeluarkan berbagai peraturan terkait corporate governance untuk perusahaan terbuka atau TBK dan lembaga keuangan. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan Peraturan Bank Indonesia mengatur corporate governance di sektor perbankan. Peraturan ini mencakup persyaratan terkait dengan direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan fungsi-fungsi pengawasan lainnya. Lalu yang keempat, ada Kode Good Corporate Governance. Komite Nasional Kebijakan Governance menerbitkan kode pertama pada tahun 1999 yang kemudian diubah pada tahun 2001 dan 2006. Terus yang terakhir, kita masuk kepada Sarbanes-Oxley Act for Public Company Accounting Reform and Investor Protection, merupakan governance framework sebagai respon atas kegagalan perusahaan yang seringkali diakibatkan oleh kurangnya pengawasan, ketidakmampuan, dan penipuan langsung.